Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berjumpa dalam media online di pagi ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari istimewa bagi seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ini adalah hari kemenangan. Yesus terangkat di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Mari saudara-saudara, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh persiapkan ibadah di pagi hari ini. Bawa seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan, tubuh dan jiwa kita, supaya ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan-Nya. Mari angkat pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Dan yang berkenan
ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan, betapa istimewanya hidup kami, sebab Tuhan bukan saja mati untuk kami, tapi Tuhan juga bangkit untuk kami. Bahkan Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, terima kasih. Dan inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam ibadah kami di pagi hari ini. Mari Tuhan bersamalah kami. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, sebab kami membawa seluruh jiwa, tubuh, dan hati kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah jadi ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kemenangan 5 nomor 54 mengatakan pintu telah terbuka, kata sedia. Bagaimana malah bernyanyi menyambut Raja Yesus yang mulia. Dia sudah naik ke surga, dan ini janji Tuhan. Bersama-sama kita membawa doa kita kepada Tuhan. Di tempat kita, di rumah kita masing-masing, bersama seluruh keluarga, kita duduk bersama menikmati hadirat Tuhan. Dan bawalah seluruh pergumulan hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, tetapi janji Tuhan, ketika Tuhan akan naik ke surga, bahwa Dia akan terus menyertai kita. Bahkan janji yang lebih menyenangkan hidup kita, bahwa Tuhan akan menjemput kita ketika tempat kita sudah disediakan Tuhan di surga. Ya Tuhan, ku percaya ketika kita berdoa, sungguh-sungguhlah percaya bahwa kita sudah menerima jawaban dari doa-doa kita. I
Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah mati, bangkit. Bahkan hari ini Tuhan kami memperingati Engkau naik ke sorga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami yakin dengan iman kami ya Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir daripada pelayanan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan adalah babak baru bagi kami ya Tuhan, selaku anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh dapat terus menikmati anugerah Tuhan, menantikan keselamatan semakin nyata bagi kami setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh dapat merayakan, memperingati ya Tuhan akan kenaikan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Biarlah ya Tuhan kami selaku umat-Mu ya Tuhan senantiasa memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sehingga yang demikian ya Tuhan kami senantiasa diberikan kesetiaan, kami senantiasa diberikan ketaatan untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami masih bergumul ya Tuhan dengan pandemi ya Tuhan. Keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan akan terus memantau kami. Tuhan akan tetap menyatakan perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan akan terus campur tangan dan turun tangan ya Tuhan atas peristiwa atau atas pergumulan yang kami hadapi, alami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu di seluruh dunia diperhadapkan dengan pergumulan yang sama. Namun kami yakin juga bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memelihara kami, dan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dari tempat ini kami berdoa, minta permohonan, minta dengan kasih ya Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang masih beraktivitas ya Tuhan, baik yang beraktivitas di rumah, di kantor ya Tuhan, Tuhan jaga lindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya daya Tuhan untuk menghadapi pergumulan ini. Namun kami pasrahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berdaulat atasnya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan biarlah Tuhan menolong mereka dan melawat mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Baik dalam rencana-rencana mereka ke depan, baik dalam rumah tangga mereka, baik dalam pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Kami mendoakan untuk pelayanan dalam minggu ini, biarlah semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah pusat, berikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka kemudian ya Tuhan memberikan ya Tuhan jaminan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap penyakit yang ada di depan kami ya Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka mampu untuk bekerja sama dengan baik ya Tuhan, dengan para tim yang ada ya Tuhan, sehingga ya Tuhan COVID-19 ini ya Tuhan boleh dapat teratasi dengan baik di bumi pertiwi ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kepada para ilmuwan yang Kau akan memberitahukan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menemukan vaksin untuk penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni negara ini, ampuni pemerintah ini, ampuni seluruh umat-Mu. Bahkan kami selaku hamba-Hamba-Mu, ampuni kami Tuhan, sehingga tidak menghalangi ya Tuhan akan pemulihan dan kesembuhan terjadi kepada seluruh bangsa ini ya Tuhan, terutama kepada saudara-saudara kami yang sudah terkena COVID-19. Jamah mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa para tim medis ya Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Kota Palu ini, secara khusus ya Tuhan jemaat-Mu yang bertugas sebagai dokter ya Tuhan, Tuhan akan menjaga mereka, yang bertugas sebagai perawat, yang bertugas sebagai abdi negara, yang bertugas sebagai pegawai apotek ya Tuhan. Tuhan tolong dan jaga mereka ya Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus apapun. Bahkan kami semua ya Tuhan,
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati beliau ya Tuhan. Sehingga yang demikian ya Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami boleh dapat lakukan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab Tuhan memang benar mengasihi kita. Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Mari dengarkan firman Tuhan di hari ini yang akan terus mengokohkan iman kita. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita masuk lagi hari kenaikan Yesus. Seperti tidak lama kita baru saja merayakan, kita sudah merayakan lagi. Saudara, sebenarnya merayakan kenaikan Yesus bukan sekedar menghormati hari ibadah atau hari raya, tapi sebenarnya memperingati kenaikan Yesus itu sama dengan kita mengingat sesuatu yang kekal, sesuatu yang berdampak kekal. Kita jarang sekali memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Kenapa? Karena kita susah dalam berpikir. Yang lama-lama, yang jauh itu tidak usah dipikirkan. Terlalu jauh kita berpikir ke depan. Yang sekarang saja kadang-kadang seperti itu. Bandingkan dengan kalau kita berpikir, anak muda, kapan saya menikah ya? Kita serius sekali. Kapan saya punya anak ya? Kapan saya punya rumah ya? Kapan saya jadi orang kaya ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita hanya berpikir yang sifatnya temporal, sementara, tapi tidak berpikir nanti saya di sana itu ngapain ya? Saya duduk di ruang mana? Surga itu ada dapurnya enggak?
surga itu ada ruang tamunya. Enggak, kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana. Hal-hal yang bersifat kekekalan itu kita tidak terlalu pikirkan, tapi yang bersifat sementara menjadi konsentrasi hidup kita. Sedangkan firman Tuhan berkata itu kita ini akan hidup di dalam kekekalan nanti. Jangan kira urusan sekarang selesai sekarang. Urusan sekarang akan berdampak nanti di masa yang kekal, berdampak selama-lamanya. Kadang-kadang saya itu berpikir orang-orang sudah meninggal kena COVID-19 itu duduknya di mana, tinggalnya di mana, baru saja ketemu di jalan, sudah game over. Saudara, kadang-kadang orang hanya berpikir bersifat sementara saja, tidak pernah berpikir yang di sana, yang di kekekalan itu ada apa. Yang di masa yang akan datang itu apa yang terjadi. Orang yang meninggal itu tempatnya di mana dan banyak sekali. Di mana luasnya seperti apa, mereka tinggal di mana itu. Kadang kita nggak berpikir ke sana. Kita hanya berpikir yang sifatnya sementara. Pernahkah kita berpikir bahwa tempat yang jauh itu akan kita tinggali seperti apa? Tidak pernah. Kadang-kadang saya juga berpikir nanti waktu Yesus datang kedua kali itu kita tinggal di mana? Coba bayangkan dari orang zaman perjanjian lama yang meninggal takut sama Tuhan itu, seperti Pak Abraham, Yakub, Isa dan seterusnya itu, sampai kepada gereja itu terangkat. Mereka kumpul di mana itu bukan triliunan lagi, itu lebih di atas triliun, banyak sekali. Saudara, di tempat yang seperti itu kita tidak pernah berpikir yang penting sudah, yang penting sekarang. Karena kita berpikir di sana. Karena kita hanya berkumpul di surga, tapi berkumpulnya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, selama-lamanya. Tidak bisa dihitung. Bosan itu tidak juga. Tidak bisa bosan. Karena selama-lamanya itu bukan di tempat dunia, tapi di tempat yang tidak pernah dipikirkan dan tak terpikir dan tak terukur dalam orang manusia. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali memang ditulis di Alkitab. Berbicara tentang hal apa saja. Kalau bicara kedatangan Yesus itu, 1, berbicara tentang segera, pasti itu. Soon, ya bahasa Inggrisnya. Lalu bicara tentang tak terduga atau unexpected. Satu segera. Biasa bicara tentang datang Yesus segera. Apa segera? Bicara juga tak terduga, unexpected. Tapi juga bicara tentang kedatangan Yesus itu berbicara tentang hanya Tuhan yang tahu. Biasa itu rumusnya 3 hal. Nah, sekarang kita akan belajar di hari kenaikan Yesus Kristus ini merenungkan tentang satu peristiwa yang pernah dikumandangkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pernah berkata seperti itu. Sebelum Yesus lahir, Nabi Zakaria sudah pernah bernubuat tentang kedatangan Yesus nanti itu. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari satu tempat yang dinubuatkan oleh Zakaria, yaitu namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, Mount Olive. Itu artinya Bukit Zaitun. Di mana itu? Di kitab Zakaria. Saudara, mungkin ini kitab yang jarang dibaca, kitab Zakaria. Kitab Zakaria itu ditulis sekitar 500-an tahun sebelumnya, seperti tayangan berikut ini. Jadi ini adalah Zakaria bernubuat tentang satu bukit yang namanya Bukit Zaitun, yang nanti di situ akan hadir seorang pemimpin, seorang raja di atas segala raja. Ditulis sebelum Yesus lahir, 500 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, itu ditulis dengan catatan adalah menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang akan datang itu. Sebagai apa? Sebagai seorang raja. Nah, memang waktu Zakaria hidup, dia itu Zakaria hidup dengan sejaman dengan Nabi Hagai, dengan Nabi Maleaki, itu sejaman. Hidup mereka di dalam pembuangan. Nah, di tempat itulah Zakaria bernubuat tentang kedatangan Yesus yang akan datang itu.
Terus sebabnya kalau saudara lihat Bukit Zaitun ini, dalam tayangan Bukit Zaitun ini, Bukit Zaitun itu tempatnya lebih tinggi dari kota Yerusalem, kota kuno Yerusalem, tinggi sekali. Nah memang pada waktu saya ke Israel itu, tempatnya itu bisa dipakai untuk foto-fotoan, karena backgroundnya itu ada kubah kuning atau Dome of the Rock itu, lalu ada Masjid Al-Aqsa, ada tembok ratapan. Wah, jadi itu tinggi sekali. Ya kira-kira jaraknya lebih kurang, kalau ketinggiannya ya sekitar 500 meter gitu ya, tinggi sekali. Nah kemudian di situ di lerengnya itu, kalau Bapak Ibu lihat dalam tayangan gambar ini, di bawahnya itu ada makam, kuburan. Jadi itu Bukit Zaitun, di bawahnya kuburan, lalu kuburan itu di bawahnya ada kota Yerusalem, kelihatan sekali. Nah kuburan itu adalah kuburan atau makamnya leluhurnya orang Israel. Itu bisa menampung sampai 150.000 orang. Oh, tidak sembarang orang dikuburkan di situ. Makanya orang Israel pengennya yang merantau-merantau itu mati di Yerusalem. Di situ ada makamnya Nabi Zakaria, Nabi Hagai, Nabi Maleaki dimakamkan. Pernah waktu zamannya Raja Husain itu dari Yordania, waktu menjajah Israel itu dihancurkan makam-makam itu. Dan kemudian diperbaiki lagi sehingga makam itu sekarang cukup untuk leluhur, sekitar 40 ribuan yang dimakamkan di situ. Memang kapasitasnya bisa 150.000 dimakamkan di situ. Nah itu tidak bisa sembarang dilewati orang. Nah waktu saya ke Israel itu, dari Israel itu dari tembok Yerusalem itu, tembok kota Yerusalem, kami naik ke Bukit Zaitun, melewati satu jalan di tengah-tengah makam itu. Jadi kanan makam, kiri kanan itu ada jalan sendiri. Jadi tidak boleh melangkai kok di sini. Saudara pergi ke makam Talise atau makam Boran, itu makam dilangkai, bahkan kalau didudukin, bahkan itu kalau dia punya prasasinya itu diambil pun seenaknya. Karena itu orang kudus, bahkan itu dianggap sebagai najis kalau dia sampai melewati makam. Itu tradisi dalam kalangan orang Israel. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa Bukit Zaitun yang ada di atas kota Yerusalem yang tinggi itu, kota Yerusalem yang di bawahnya itu, Bukit Zaitun itu sudah pernah dinubuatkan. Kenapa? Karena disitulah Yesus akan datang dan menjadi Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel yang sekarang ini. Nah, mari kita baca dalam Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai 10. Zakaria 9 tentang membuat kedatangan Yesus, ayat yang ke-9. 9, 9, 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Sudah kamu? Dan? Oke, ulang. Zakaria 9, ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. 2 ayat saja. Zakaria sudah menubuatkan padahal dia ada di tempat pembuangan, menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dalam ayat yang ke-9, lihat rajamu datang. Ini orang-orang di pembuangan ini. Apa Zakaria ini ngomong apa? Ini adalah surat Tuhan yang kepada lewat Zakaria ini supaya disampaikan bahwa jangan gelisah, meskipun dalam pembuangan, lihat rajamu datang. Jadi mereka disuruh menyambut. Nah, paling tidak Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini, dari 2 ayat ini berbicara. Ayat pertama, ayat 9 berkata, rajanya itu naik keledai.
naik keledai. Rajanya naik keledai. Nah, di mana itu waktu raja naik keledai? Waktu di dalam kitab Lukas atau Matius itu Yesus pernah mengendarai keledai. Itu dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam ayat 9, pasal 9 tadi itu. Sudah dinubuatkan. Itu 500 tahun sebelumnya. Artinya itulah Yesus datang sebagai raja yang pertama kali, the first coming, kedatangan yang pertama sebagai raja. Nah, ini waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem. Jadi Lukas menceritakan itu, mengutipnya dari Zakaria, bahkan juga dalam kitab Mazmur ada itu. Ya kutip supaya ini loh raja yang dinubuatkan itu datang. Yesus datang. Dan dikatakan itu rajamu datang kepadamu. Yang kedua ayat 10, Zakaria itu menubuatkan tentang raja yang berdaulat atas negara, atas bangsa-bangsa kelak. Kalau dulu yang pertama sudah dinubuatkan, sudah tergenapi, Yesus naik keledai. Yesus naik keledai. Itu raja pertama. The first coming. Nah, raja yang kedua, the second coming. Itu kedatangan kedua nanti. Itu dinubuatkan dalam ayat 10 dikatakan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan seterusnya. Kapan ini? Ini kedatangan nanti yang kedua. Dia datang sebagai apa? Sebagai raja yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Tentu dia datang untuk apa? Untuk menghancurkan itu yang namanya antikris. Itu berarti kedatangan sebagai raja itu sudah dinubuatkan, sudah pernah dikatakan. Nah saudara, kalau kita sudah meyakini itu, bahwa kitab Zakaria sudah pernah menubuatkan kehadiran raja itu, nah makanya kenapa kita tidak berpikir apa yang dinubuatkan firman Tuhan itu pasti tergenapi. Berarti hidup ini harusnya apa? Harusnya berpikir untuk hal-hal yang masa depan yang kekal. Ya bukan berarti kerja itu salah, cari uang saat tidak. Harusnya berpikir kalau Alkitab sudah pernah mengatakan sesuatu yang terbukti, yang terjadi dan akan terjadi, berarti hidup kita itu harusnya senantiasa orientasinya apa kata firman, bukan berkata ya itu kalau gereja, ya itu kalau agama, ya itu kan kalau kita bicara soal agama. Itu semuanya ke sana muaranya. Saudara dikasih Tuhan, sebelum Yesus datang kedua kali nanti itu, Zakaria berkata menubuatkan memang akan ada peperangan besar, seperti dalam ayat 10 itu, peperangan besar di Yerusalem. Lalu dikatakan, mari kita lihat ya, pasal 14, Zakaria pasal 14. Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Ini nubuatannya nanti akan tergenapi ya. Ayat 3, Zakaria 14 ayat 3 sampai 4. Ketemu? Ya. Dikatakan begini. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya, Pak, gitu ya. Di ini ada saya beri warna biru. Pada kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur, coba. Di Bukit Zaitun di depan Yerusalem di sebelah timur. Timur itu mana ya? Mana itu utara? Di sini ya? Nah, sini. Sebelah timur. Jadi kakinya itu akan berjejak di sebelah timur. Lanjutnya ayat 4b, Bukit Zaitun itu akan terbelah. Bukit Zaitun itu ketika diinjak kaki Yesus akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah dari lagi ke selatan. Wah, kayak itu vaksin saya. Jadi Yesus datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, langsung terbelah, arah selatan. Wah, kayak raksasa saja.
Dia yang punya bumi ini kok, dia berkuasa. Tergenapi nanti itu. Dia turun kedua kali sebagai raja, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Makanya sampai sekarang itu ada tradisi dari orang-orang Katolik atau bukan Katolik ya, Kristen Ortodok versi Yunani itu mereka kalau sudah hari ini ya, ini hari kenaikan sebelumnya ya. Jadi 2 hari sebelum hari kenaikan itu mereka merayakan ibadah di sana. Ibadah sukacita, namanya sukacita kenaikan. Jadi mereka ada di dalam situ dulu itu tahun 1439 pernah dibangun gereja di situ. Gereja ya, bukan 1149 itu dibangun gereja. Gerejanya itu terbuka. Jadi tidak ada atapnya. Misalnya gereja tidak ada atapnya karena meyakini Yesus akan datang kedua kali. Yesus naik di tempat itu. Jadi itu gereja di atas Yerusalem, di atas Bukit Zaitun, dibangun gereja oleh orang Katolik, lalu mereka beribadah di situ. Setiap 2 hari sebelum hari kenaikan mereka beribadah. Lalu zamannya perang salib, itu pemimpin Islam namanya Sultan Salahuddin atau Sultan Saladin itu mengalahkan orang Kristen. Lalu gereja itu dikuasai, gereja itu kemudian dijadikan masjid, ditutup dengan kubah. Gitu. Tapi ada halaman depannya itu waktu saya ke sana ada bekas jejak kaki Yesus sebelum terangkat ke surga, itu seperti dicor itu, dimuseumkan di tempat itu, lalu kemudian diyakini di jejak itu kaki Yesus. Tapi sebelah sana lagi itu masjid. Nah, jadi kok orang Muslim juga yakin bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu naik ke surga, sama ya. Orang Kristen juga begitu, naik ke surga, tapi dia mati. Ya, nah, jadi Yesus memang naik ke surga di tempat itu, di Bukit Zaitun itu, tapi nanti dia akan turun lagi di tempat itu. Jadi kalau Yesus mau datang, kita bisa rame-rame ke Yerusalem sana supaya dilihat ini itu jadi. Tapi terbelah, kalau terbelah kita masuk dalam mati lah, tidak ada. Jadi memang nanti tergenapi, Bukit Zaitun itu akan terbelah. Ya, lalu disitulah Tuhan berperang melawan antikris. Dengan siapa? Dengan orang-orang kudusnya. Makanya saya seringkali dalam doa itu, dalam doa berkat selalu saya katakan, hari ini hingga Yesus datang menyongsong para salehnya. Artinya apa? Para salehnya itu kita ini orang-orang kudus ini. Siapa orang kudus ini? Gembala dulu, majelis, jemaat. Oh enggak, orang kudus semua. Tidak ada di surga itu. Ini pastor orang paling kudus, majelis sedang kudus, jemaat tidak ada yang kudus, tidak begitu. Sama kedudukan kita itu. Pada saat kita masuk ke hadirat Tuhan itu, Tuhan menyambut orang-orang kudusnya. Lalu di situ turun lagi untuk berperang melawan antikris. Wah, itu dibuatkan dalam kitab Zakaria. Saudara kasih Tuhan, pelajaran ini penting. Penting bagi kita bahwa memang Yesus itu raja. Kalau kedatangan pertama, the first coming itu sudah tergenapi, maka yang kedua nanti akan tergenapi. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Sadar. Yang belum percaya Yesus, pikirkan serius. Kalau Yesus mau datang nanti sebagai raja, sebagai hakim, apa yang tidak percaya Yesus itu mengenal Yesus? Kalau Anda berpikir itu dongeng, silakan. Kalau dongeng sudah tergenapi kok yang pertama. Berpikir lagi, nubuatan Zakaria ini, nubuatan Nabi-Nabi PL ini, Yesus akan datang kedua kali itu akan tergenapi. Sebelum pintu anugerah itu ditutup, cepat percaya Yesus. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya Yesus? Ada pelajaran apa dari Bukit Zaitun ini? Saudara, bagi kita gereja Tuhan, 3 hal yang bisa kita yakini. Pertama, ketika Yesus naik ke surga, mari kita lihat di Bukit Zaitun itu. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita lihat perjanjian baru ya. Ya.
Jadi kira-kira 4 kitab situ. Ya? Silakan buka Bapak Ibu. Ya. Kisah Rasul pasal pertama, sudah? Ya, baik. Kita lihat pasal pertama ayat yang keempat. Saya bacakan ya, mungkin Bapak Ibu bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, tetaplah kamu dengar daripadaku. Jadi Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Itu adalah perkara pertama. Bagi kita yang percaya Yesus, waktu Yesus naik ke surga, ada pesan supaya tinggal di Yerusalem. Mari kita membaca ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan Sabat itu maknanya jangan sampai mereka masuk ke hari Sabat. Jadi seperti itu. Ini kan Yesus mati bangkit pada hari Minggu, ya toh. Nah, Sabat itu sampai Minggu sore, itu Sabat. Nah, mereka diingatkan supaya jangan sampai masuk itu. Nah, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ayat 13 ya. Ngapain? Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes dan seterusnya. Nah, kalau kita baca ayat 12, ayat 13 ini, mereka naik ke atas untuk berdoa. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, saudara, perkara pertama di Bukit Zaitun itu ada perintah supaya mereka mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Genteng serendah, plafon tidak. Perkara yang di atasnya adalah perkara hal-hal yang kekal. Dalam hal ini Yesus memerintahkan jangan pergi sampai keluar Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Lalu mereka sampai kapan mereka menantikan suruh taat jangan meninggalkan Yerusalem? Umpamanya itu social distancing. Sampai kapan? Tidak tahu. Dokter ilmuwan tidak ada yang tahu kapan selesainya. Mereka ini hanya bertekun saja. Dalam hal apa? Berdoa. Ayat 12, 13, 14 Kisah Rasul pasal pertama. Mencari perkara di atas itu berarti berdoa. Ada pesan dari Bukit Zaitun ketika Yesus mau naik ke surga supaya mereka mencari perkara yang di atas, yaitu berdoa. Mindset atau konsep pikiran kita itu tidak boleh sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ketika diberitahu bahwa ini corona berbahaya tapi nekat, tidak bertekun supaya social distancing. Diberitahu supaya waspada, nekat. Tuhan pasti menolong saya, itu mencoba itu. Kalau Yesus berkata tinggal di Yerusalem, ya lakukan saja, tinggal sampai Yesus mau menyatakan pertolongannya. Mereka lakukan dalam doa. Jangan seperti istrinya Lot. Istri Lot itu diberitahu supaya tidak menoleh ke belakang karena melihat hartanya di belakang yang banyak itu, dia jadi yang garang dalam situasi yang kondisi seperti ini. Sodom Gomora saat itu sangat panik. Dalam kondisi itu Lot keluarga supaya taat dengan perintah Tuhan, fokus ke perintah Tuhan, masalah yang kekal, mencari perkara yang di atas. Saudara, hidup kita ini punya tujuan. Tujuannya itu adalah mempengaruhi kita tempuh saat ini. Kita ini memang bisa punya harta banyak, bisa punya keluarga sudah pasti, anak sudah pasti dan sebagainya. Tapi jangan lupa tujuan hidup kita itu membiarkan kita semua untuk masuk pada kekekalan, tidak terikat pada yang kekinian.
Itu yang pertama. Pesan Tuhan Yesus dari Bukit Zaitun ketika naik ke surga, cari perkara yang di atas. Tidak gampang Bapak Ibu, jenuh pasti, bosan sudah pasti, mau cari hiburan boleh saja, sepanjang itu bagian dari mencari perkara yang di atas. Tuhan pasti akan tolong. Saudara pasti jenuh di rumah karena social distancing, rasa takut begitu tinggi, gelisah, ketemu orang pulang mandinya 5 kali, keranasnya kalau perlu 5 kali supaya bersih. Baju kalau perlu direndam pakai air panas supaya lenyap, padahal cuma ketemunya itu 5 menit saja. Ketakutannya berlebihan. Ingat, mencari perkara di atas bukan berarti mencobai Tuhan, tapi terus fokus pada masalah kekekalan. Yang pertama. Yang kedua, apa pesan di Bukit Zaitun itu? Mari kita lihat di dalam Yesaya. Ini masih perkara di Bukit Zaitun. Yesaya, kitab yang jarang mungkin dibaca atau dikhotbahkan ya. Yesaya pasal yang ke-11. Ada yang tahu tempat Yesaya? Maksudnya kitab Yesaya ya, bukan Mas Yesaya. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ini peristiwa akbar, peristiwa besar. Pasal 11 ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Wow, ini peristiwa tentang pembaharuan Israel. Kemuliaan Tuhan itu dikatakan turun di sebelah timur kota Yerusalem. Yesaya 11 ayat yang ke-23. Kemuliaan Tuhan turun. Tadi kan sudah saya ceritakan bahwa kaki Yesus itu menginjakkan Bukit Zaitun, lalu terbelah dari utara ke selatan, lalu di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perkara yang kedua dari Bukit Zaitun itu, kita harus hidup kudus. Sebab apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Hidup kudus. Saudara tidak bermain-main dengan dosa, itu perkara hidup kudus. Mengapa? Karena Tuhan itu Maha Kudus, menyatakan diri kepada kita sewaktu Dia datang kedua kali. Memikirkan kedatangan Yesus yang kedua kali seharusnya mendorong kita hidup dalam kekudusan karakter yang terus menyerupai Yesus. Di Bukit Zaitun itu yang dulunya banyak tempat penyembahan berhala. Saudara, kenapa saya bilang kekudusan? Karena di Bukit Zaitun dulu ada penyembahan berhala. Zaman siapa? Zamannya Raja Salomo. Kenapa? Karena istrinya Raja Salomo itu banyaknya itu menyembah berhala. Nah itu bodohnya Raja Salomo itu. Bisanya orang berhikmat tiba-tiba tertipu dengan kecantikan wanita-wanita kafir. Saya sebut kafir itu selain saya, yang menyembah berhala. Bangsa Amon, dewanya Kamos. Bangsa Moab, dewanya Molok. Banyak sekali. Lalu di sekitar Bukit Zaitun itu Raja Salomo mendirikan dewa, patung dewa. Di sana patung dewa. Coba, istrinya itu 1000, yang saya itu 300, 700 itu guntingnya. Bisa jadi itu patung 700, banyak tuh. Enggak juga, pasti ada berapa perempuan satu bangsa gitu ya. Bayangkan, karena cintanya itu seperti siapa itu? Laki-laki yang tergoda cewek itu, yang mati itu, akhirnya itu apa? Simpson itu, istrinya Sodom Delala itu. Jadilah ya, istrinya Delila itu. Wah, bisanya dia jatuh karena perempuan. Salomo karena perempuan dia dirikan patung. Disitulah jatuhnya Salomo. Lalu kerajaan Israel terpecah. Nah saudara, patung-patung itu didirikan di Bukit Zaitun. Ketika Yesus datang kedua kali dengan kemuliaannya, kekudusan pun dinyatakan jreng. Berhala itu sirna semua. Nah, bagaimana kalau Yesus datang saat kita sedang melakukan dosa? Penting sekali. Apa yang akan kita katakan nanti kalau Yesus datang kedua kali?
menjemput kita. Hai Pak Bejo, selama kamu di muka bumi, apa saja yang kamu buat? Curi ayam, korupsi, wahugel, banyak itu. Laporannya nggak bisa ditutup-tutupi, terbuka. Malu Tuhan nggak ada. Di depan Tuhan terbuka semua ketika orang mulai masuk hadiratnya. Itu sebabnya masalah kedatangan masalah Bukit Jaitun bicara tentang pembaruan karakter kita. Rugi kalau kita merayakan kenaikan Yesus sementara karakter belum diperbarui. Masih juga begitu, suka menyalahkan orang, suka menyudutkan orang, memfitnah orang, membohongi, menipu, berpura-pura, munafik, dan sebagainya. Mari kita perbaiki konsep hidup ini dengan menyambut kedatangan Yesus nanti. Kita hidup kudus. Ketika Yesus datang kedua kali, lalu dia menyambut, "Hai Dani, kamu anakku yang setia, melayani, main keyboard, waktu demi waktu, kamu lewati meskipun di sana hujan, kamu jalan terus, setianya." Karena kita paksa Tuhan. Wah, Tuhan tahu terpaksa tidak ya, terbuka semua. Saya lakukan terus Tuhan. Wah, itu karakter itu diperbaiki terus. Kalau kita memikirkan perubahan karakter yang sungguh-sungguh, maka kita menyembah Tuhan dan memutuskan diri setiap saat. Itu yang kedua. Yang terakhir, di Bukit Jaitun ini ada apa? Sebenarnya saudara, Bukit Jaitun ini adalah tempat favorit Tuhan Yesus. Kenapa saya sebut tempat favorit? Sebab tempat itu adalah tempat yang sering dikunjungi Tuhan Yesus. Maka yang ketiga yaitu, bagi orang percaya peristiwa Bukit Jaitun bukan hanya ini mencari perkara di atas, bukan hanya perubahan karakter, tapi juga mau melayani. Wah, saudara, kalau mau saya ceritakan banyak sekali ya, ini ya, satu persatu saya sebutkan. Apa yang dilakukan Yesus di Bukit Jaitun? Satu, ia pernah menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai. Itu di Bukit Jaitun. Dua, Yesus dipuji-puji dalam nyanyian Hosana, Hosana, itu di Bukit Jaitun. Tiga, Yesus pernah berdoa di situ dengan doa Bapa kami. Empat, Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami di situ. 5, Yesus pernah menangis itu di Bukit Jaitun. 6, Yesus pernah ditangkap di daerah Bukit Jaitun, khususnya di Taman Getsemani. 7, Yesus pernah memberi pesan terakhir. Banyak, mungkin banyak data-data yang ada. Yang pasti di Bukit Jaitun itu pelayanan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nama Bukit Jaitun itu pertama kali ditulis waktu Daud menyingkir, melarikan diri dari kejaran anaknya namanya Absalom. Di situ Daud dan orang-orang setia dengan dia mendaki Bukit Jaitun dengan menangis. Dia menangis bukan menangisi dirinya, tapi menangisi anak itu yang sudah memberontak itu. Jadi dia sambil berkerudung lalu tidak berkasut. Orang-orang yang mengikuti dia juga begitu mendaki ke Bukit Jaitun, menangis. Rupanya ini benar diterapkan oleh Yesus. Tempat itu dia menangis siapa? Menangis dosa orang-orang. Saudara, di Bukit Jaitun Yesus banyak melayani. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau sudah begini susah kalau mau pelayanan, takut. Jangankan khotbah dan pujian, kunjungan apalagi ya, takut. Ya memang kondisi begini, orang banyak takut. Tapi pelayanan bisa dikerjakan apa saja. Saya tidak henti-hentinya bikin renungan di WA, di share, orang diberkati, ini bagian dari pelayanan. Bapak Ibu bisa saja WA itu jadi sarana untuk pelayanan, bukan maki-makian ya, tapi saya berdoa untuk kamu dan sebagainya. Jangan pinjam uangnya dong, susah. Transfer ATM-nya boleh juga, tapi sebenarnya di situ sarana kita bagaimana kita maunya mendoakan orang sana, mendoakan itu. Doa itu saya buat dengan pakai sound itu juga buat pelayanan.
pengurus PGRI ada Zoom Kamis malam doa bersama, itu juga pelayanan. Tidak ada kata susah dalam kondisi ini untuk pelayanan, bisa dikerjakan. Nah saudara, kalau Tuhan memberi waktu bagi kita, gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Apa yang kita perbuat ketika Yesus datang kedua kali, di situ kita mempertanggungjawabkan Tuhan. Ini karunia yang sudah kau beri, ini saya laporkan. Saya sudah 3 talenta, saya sudah 4 talenta, ini lapor. Jangan berkata, hilang talenta itu Tuhan, tidak tahu kemana. Sudah yang kasih Tuhan, pelayanan bagian dari penantian kedatangan Yesus. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami bersama-sama merenungkan firman di hari kenaikan pribadimu yang pernah di bumi ini ke surga. Tuhan berkati peristiwa di Bukit Zaitun tertulis dalam kitab perjanjian lama dari para nabi, bahkan terbukti ketika Engkau datang di muka bumi dan yang akan datang kembali. Tuhan berkati apa yang kami baca, kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai bukti iman kita kepada-Nya, dan dalam persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini persembahan 1 pundi, yaitu pundi kolektor. Kemenangan iman 261 akan mengiringi kita memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara Masehi, Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sungguh meneguhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan, memimpin kami ya Tuhan untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus ke surga ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kami senantiasa memegang teguh kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tentunya kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menguraikan firman-Mu yang begitu jelas kepada kami ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus diberikan kekuatan kesehatan, diberkati terus ya Tuhan. Urapi Tuhan terus dalam pelayanan bersama-sama dengan keluarga, baik di tempat ini ya Tuhan, maupun di tempat lain di mana Tuhan sudah menuntun hamba-Mu.
Terima kasih hari ini Tuhan, kami dapat diberikan juga kesempatan untuk berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati apa yang kami beri kepada Tuhan, baik itu persembahan kami ya Tuhan, berupa perpuluhan dan kolektif. Biarlah Tuhan menerimanya Tuhan, jadi persembahan yang berbawa harum di hadapan Allah. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan, melainkan ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami, sehingga itu berkat-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Kami gunakan di dalam melayani Engkau, memuji Engkau ya Tuhan, dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah berkorban hari ini, perhatikanlah mereka ya Tuhan, dan yang belum Engkau juga terus memperhatikan mereka, sehingga ya Tuhan mereka juga merasakan kasih dan pemeliharaan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan terus renungkan firman Tuhan, sekaligus kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kita tidak pernah khawatir, sebab Tuhan sudah naik ke surga. Dia terus menyertai, bahkan Tuhan berjanji akan mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan kelak di surga. Mari kita bawa hidup kita, mari kita berdiri bersama-sama, mari katakan Tuhan, inilah hidupku. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu kami diperkenankan merayakan kenaikan Yesus. Kendati kami tidak bisa merayakan dengan keramaian, dengan berbagai pernak-pernik perayaan, tetapi kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami, kuatkan panggilan kami, berikan kami semangat terus melayani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini serta memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hari kenaikan Yesus ke surga, sampai Tuhan datang kedua kali menyongsong para salehnya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, selamat hari kenaikan
Yesus. Ibadah kita selesai. Pengumuman dari Ibu Gembala bahwa hari Jumat ibadah doa seperti biasa, kemudian juga ibadah hari Minggu, ibadah raya dan ibadah sekolah minggu yang semuanya masih kita laksanakan secara daring atau secara online. Karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk kita bagaimana mempunyai kiat-kiat supaya sungguh-sungguh dalam ibadah ini secara efektif, karena kita tidak bisa ibadah secara langsung, tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kemudian diingatkan kembali tentang doa kita secara berantai. Bapak Ibu, kita ada banyak waktu sekarang di rumah, karena itu ini kesempatan kita bersama. Ambillah waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan, bahkan dengan keluarga. Kita bisa membangun misbah keluarga, misbah doa bersama dengan keluarga, dan doa berantai kita secara pribadi. Tuhan disenangkan